Pemirsa Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa memutuskan menaikkan gaji aparatur sipil negara. Purbaya mengatakan, kebijakan terkait gaji ASN diperlakukan sama dengan kebijakan belanja negara lainnya, sehingga tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Menurut Purbaya, pemerintah masih perlu untuk mencermati perkembangan ekonomi nasional dan penerimaan negara secara lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan. ISU kenaikan gaji ASN menguat setelah Purba yang menerima kunjungan Menteri Pan RB Rini Widianti di Kementerian Keuangan pada Senin lalu. Pertemuan tersebut memicu spekulasi. Adanya kenaikan gaji ASN pada 2026 sama aja dengan yang lain. Kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Ini kan seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau enggak itu saya sama Pak itu sama Pak di keluarga, setiap usulan itu ya Bu, jangan macam-macam usulan, jangan dia salah satunya. Gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan sinkron, kebijakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya. Habis itu mungkin triwulan kedua, karena baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah, seluruh aparatur negara, di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan, dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima bagi pensiunan. Diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Jadi saudara-saudara, cara berpikir dan cara berpikir tentang bernegara, cara berpikir tentang pembangunan, yang konvensional, yang normatif adalah membangun pertumbuhan ya, dan ada pemikiran. Selama ini ya pemikiran neoliberal, biar yang kaya, nggak apa-apa 0,1%. Lama-lama, menurut teori ini, karena pertumbuhan kekayaan menumpuk, nggak apa-apa menumpuk di atas, lama-lama akan menetes ke bawah. Nah ini teori, tapi kenyataannya, netesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan netesnya 300 tahun kita sudah mati semua. Ini menurut saya tidak tepat untuk kita, untuk negara seperti kita yang pernah dijajah, yang merdeka karena perjuangan. Merdeka karena ratusan tahun perjuangan, di mana waktu kita merdeka ya sebagian besar rakyat kita ya tidak punya apa-apa, kemudian kita bangun pertumbuhan. Ternyata kalau kita hanya mengejar pertumbuhan dan tidak melihat, tidak berani melihat pertumbuhan ini benar-benar dirasakan enggak oleh rakyat yang paling bawah. Di situ tugas para pemimpin, kita harus berani melihat kekurangan kita dan kita harus ambil langkah-langkah. Kita harus berani, saudara-saudara. Pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan suatu sistem yang tidak cepat mengupayakan pemerataan sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Pendiri-pendiri bangsa kita menggarisbawahi itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa kita merdeka? Kita punya lagu kebangsaan. Apa lagu kebangsaan itu hanya untuk dinyanyikan? Saudara-saudara sekalian, saya akan kembali ke semua unsur, terutama orang-orang pintar. Saudara-saudara, kita bernegara untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan bernegara, dan untuk itu, saya berterima kasih waktu saya memang melakukan perintisan karir sebagai prajurit-prajurit TNI, karena TNI memang adalah tentara rakyat TNI. Dari tahun awal kemerdekaan seterusnya selalu berada di tempat-tempat yang paling susah. Hari ini pun TNI bersama Polri terjun di tempat yang paling susah, di mana rakyat menderita akibat bencana, di Sumatera dan di beberapa tempat, bersama lembaga-lembaga lain, bersama relawan. Tapi TNI dan Polri terjun, TNI dan Polri, sebenarnya adalah satu. Karena TNI dan Polri lahir dari perjuangan kemerdekaan, saya selalu ingatkan ya memang kalau negara yang maju, seolah-olah maju negara barat, negara apa itu? Seolah-olah mau pisahkan polisi, urusannya hanya Kamtipmas. Lahirnya Republik, polisi ikut perang di awal karena kita nggak punya anggaran, kita sudah jelas awal Republik, lahirnya Republik jadi khusus di Indonesia, dan dulu pernah kita jadi satu, tapi nggak apa-apa. Kita tidak, yang penting adalah sifat nafas semangat. Kesadaran berbangsa cinta tanah air, ini yang paling penting. Dan saya melihat hari ini kita buktikan semua unsur ikut dan tidak kecil. Peranan para gubernur dan para bupati kita. Dan saya terima kasih. Program-program kita berhasil karena dukungan semua.
dukungan bupati, dukungan wali kota, dukungan gubernur, dukungan pimpinan polisi, pimpinan tentara, dukungan semua, ke KL-KL di mana-mana. Ini bukti kita berbuat sehingga anak-anak kita hari ini, yang tadinya mungkin sulit sekolah, sekarang mereka punya harapan. Saya terkesima hari ini. Terus terang aja terkesima, bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa, luar biasa, yang mereka itu bahasa, yang bahasa Inggrisnya menurut saya luar biasa. Karena saya besar di luar negeri, kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini, saya kagum juga sama dia. Tadi siapa namanya itu ya nanti? Yang tadi itu yang berbahasa bagus itu semua, ya nanti suruh menghadap saya ya. Mungkin bagusnya kita kirim juga ke luar negeri, kira-kira gimana? Setuju nggak? Dan saya kagum. Masa baru 6 bulan tadi saya lihat, sudah ada yang juara Olimpiade ini, juara itu. Luar biasa, juara Olimpiade Matematik. Luar biasa, saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera nggak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan, air mata juga. Sama dengan medsos, kita terharu, kita keluar air mata. Karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita, dan kita tergerak, teringat. Kenapa kita teringat? Bayangkan. Bayangkan kalau waktu itu, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani, mari kita berbuat, yang mungkin tidak lazim, kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal, saudara-saudara anak-anak sekolah rakyat, murid-murid anak-anakku, jangan kau kecil hati, jangan kau malu, orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin, atau hanya tukang pemulung. Jangan kau malu, mereka mulia, mereka kerja keras halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu. Jangan pernah kecil hati. Hormati orang tuamu. Kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orang tuamu. Jangan pernah kau malu, mereka lebih mulia dari orang-orang pintar tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa. Saya lebih hormat sama pemulung, tight life hormat asungan tukang beca, yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar tapi mencuri uang rakyat. Saya lebih hormat karena presiden. Ya saya boleh bicara ya kan saudara-saudara. Jadi saya tidak mau anak-anak SR ya. Dimana jangan sekali-sekali selalu hormati orang tuamu. Kalau dia belum mampu, bukan salah dia. Bukan salah orang tuamu. Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat. Tapi kita akan berjuang keras, supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya kira saya tidak mau panjang lebar pidato. Ya nanti bisa kebablasan ini. Karena saya kalau udah begini, ya bisa 2-3 jam pidato saya. Apalagi saya lihat ada kopi di sini. Saya minta izin, boleh minum kopi, boleh? Izinnya ke siapa ya yang saya minta izin minum ya? Luar biasa. Biasanya kalau habis 1 cangkir itu pidato saya 3 jam. Masih kuat dengar saya. Benar-benar anak-anakku mau dengar aku terus ya, anak-anak pengen. Hanya menteri-menteri saya capek sudah. Karena menteri-menteri saya 3 kali atau 4 kali seminggu dengar pidato semacam ini dia. Tapi saya enggak, saya benar-benar bahagia. Hari ini kementerian-kementerian saya, kabinet saya merasakan kompak. Jangan percaya orang-orang yang terlalu pintar ya, yang ngomong di mana di sosmed menganalisa terjadi sesuatu perpecahan di antara lingkungannya. Prabowo seru, saya sendiri tertarik dari mana ini. Tapi enggak, saya merasa kerja keras kompak, teamwork yang luar biasa ya, sehingga kita mencapai keberhasilan demi keberhasilan, bukti dengan demi bukti. Desember 31, 2025, saya ulangi, Desember 31, 2025, resmi Indonesia mencapai swasembada beras di tengah tahun 24 dan 25 Indonesia mengalami El Nino, dilanjutkan dengan langit, kekeringan berkepanjangan kita bisa mengatasi, dan kita bisa mencapai produksi beras tertinggi sepanjang sejarah. Republik Indonesia, cadangan beras kita di gudang pemerintah hari ini tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara, dan kita akan terus memperkuat. Sebentar lagi, kita swasembada jagung untuk pakan para petani dan peternak. Habis itu kita akan swasembada di bidang-bidang lain. Juga hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan Route Number 6. Sekolah rakyat, sasaran kita adalah 500. Sekolah rakyat sampai 2029 insya Allah akan tercapai. Dan saya minta maaf, kami masih belum bisa menghasilkan lebih banyak daripada yang sekarang. Ini pun usahanya sudah luar biasa. Dan saya untuk itu, saya sampaikan penghormatan saya sebesar-besarnya kepada Menteri Sosial dan jajarannya
yang bekerja keras tentunya didukung oleh para Menko ya Pak Muhaimin. Profesor praktik didukung oleh Menteri-Menteri Dikdasmen, Dikti dan Sains, Menteri Agama, semua menteri-menteri yang dukung. Ini luar biasa dan saya percaya. Di ujungnya kita akan capai. Target kita 500 dan tiap sekolah nanti ujungnya. Sasaran kita adalah tiap sekolah adalah 1.000 murid. 1.000 murid kalau hari ini baru sampai 5.000. Tapi saya dilaporkan mungkin akhir tahun ini akan mencapai 30.000. Tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus. Sekolah rakyat adalah 1.000 murid berarti sasaran kita nanti 500.000 murid. Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 29 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrim, desil 1 dan 2 bisa kita rubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi, keberhasilan kita sebatas banyak. Tapi kalau saya rinci di sini, saya kira panjang sekali, bukan kita sombong, bukan kita membesarkan apa membangga-banggakan, tapi kita harus bangga dengan prestasi kita, harus bangga dengan bukti ya. Tidak boleh kita tidak mengerti keberhasilan kita, tidak boleh menjadi bangsa yang rendah diri, rendah hati boleh. Jangan rendah diri, jangan inferior. Kalau Indonesia selalu jelek, nggak boleh, tidak benar. Indonesia berprestasi, Indonesia bisa berprestasi, Indonesia akan berprestasi, dan Indonesia akan menjadi negara yang baik, negara yang maju, negara yang sejahtera. Saudara-saudara, di tengah kondisi dunia yang penuh gejolak, penuh ketidakpastian, dengan penjelasan resmi yang disampaikan oleh PT Taspen, di satu sisi ada informasi yang menggiring opini, seolah-olah semuanya sudah final. Di sisi lain ada penegasan bahwa belum ada keputusan, apapun yang bisa dijadikan dasar pencairan. Disinilah peran kita sebagai penerima informasi diuji. Apakah kita memilih untuk percaya pada yang viral atau pada yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan? Selanjutnya, Bapak dan Ibu, jika kita menengok regulasi yang saat ini masih berlaku, dasar hukum penghitungan dan pembayaran pensiun pokok masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 2024. Dalam peraturan tersebut, penyesuaian pensiun pokok memang ditetapkan berlaku mulai tahun 2024, namun hingga memasuki akhir tahun 2025, belum ada regulasi baru yang mengatur kenaikan lanjutan untuk tahun 2026. Ini adalah fakta hukum yang perlu kita pahami bersama. Artinya selama belum ada peraturan pemerintah yang baru, maka pembayaran pensiun tetap berjalan sesuai ketentuan yang lama, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, dan tidak ada rapel yang bisa disikakan di semua berjalan sebagaimana mestinya sesuai regulasi yang masih berlaku. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada titik ini kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bertahan menyimak pembahasan ini hingga selesai, karena pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengapa ISU, rapel gaji pensiunan, selalu muncul menjelang tahun baru, bagaimana pola penyebaran informasinya, serta apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pensiunan agar tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Pembahasan ini penting agar Bapak dan Ibu tidak hanya mengetahui fakta hari ini, tetapi juga memiliki bekal pemahaman untuk menyikapi isu serupa di masa mendatang. Karena pembahasan berikutnya akan membuka sudut pandang yang mungkin selama ini jarang disampaikan secara terbuka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian sebelumnya, kita telah bersama-sama memahami bagaimana fakta resmi terkait ISU, rapel gaji pensiunan 2026 yang sedang ramai diperbincangkan. Kita juga telah mencermati klarifikasi PT Taspen yang menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi pemerintah mengenai kenaikan pensiun maupun pembayaran rapel. Namun pertanyaan berikutnya yang sering muncul di benak banyak pensiunan adalah, mengapa ISU seperti ini selalu muncul berulang kali, terutama menjelang pergantian tahun, dan mengapa selalu terdengar begitu meyakinkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat pola yang selama ini terjadi. Setiap akhir tahun, pemerintah memang mulai membahas berbagai kebijakan, anggaran untuk tahun berikutnya, pembahasan APBN, penyesuaian belanja negara, serta evaluasi berbagai program, seringkali menjadi bahan diskusi di ruang publik. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menarik kesimpulan sendiri, bahkan sebelum keputusan resmi benar-benar ditetapkan. Dari sinilah kemudian muncul narasi yang belum tentu benar, namun disampaikan dengan bahasa yang seolah-olah sudah
Final Bapak dan Ibu, pola ini bukan hanya terjadi pada isu pensiunan, hal serupa juga sering terjadi pada isu bantuan sosial, gaji ASN aktif, hingga tunjangan-tunjangan lain. Bedanya, isu pensiunan memiliki dampak emosional yang lebih kuat